lu jujur lah di sini lu pernah nge-ask gue di SFM. Oh ya itu pernah sih. Yang suka kayak gimana gitu? Oh akhirnya ada interest. Ada interestnya gitu. Iya, kenapa lu baru suka? Kok lu bisa tiba-tiba interest? Oh enggak. Ayo jujur lu, Vin. Enggak. Di sidang lu. Iya, Enggak, bukan. Pas itu aku juga berantem sama pacarku. Terus gue pelarian. hampir aku bilang kayak gitu, maaf ya. I'm not an option, you know. Oke, Tapi nggak biar gitu. dia jelasin dulu. Oke, biar dia jelasin. jelasin. Oke lah. Kak, nanti awas ya kalau rumah tangga aku jadi kenapa-napa nih. Enggak. Enggak. Pokoknya gitu. Emang ada cekcok segala macem. Aku bingung kan. Ini aku juga sebenarnya kan karena di Bandung tuh aku juga kesepian kan, nggak ada orang. Aku juga tipenya introvert. Nih kadang kan kalau lagi berantem itu kan lagi stres juga kan. Jadi siapa ya yang mungkin yang bisa aku ngobrol gitu kan? Sama Cika, yaudah deh aku chat aja gitu. Nah, karena memang juga aku interest sama dia juga beberapa deket ini karena emang aku lagi berantem gitu kan. Ya, berarti itu ada interest. Memang nanti ada. Kamu cari tahu dulu di bagian part mana dari fase yang dicerita tadi interest lu kena tuh sama dia. Karena ternyata dia tidak semales itu. Maksudnya dia memang dia hanya malas aja kalau dia berjuang. Ternyata dia bisa pinter kok, dia bisa masuk di Depok kok, kuliahnya di Depok gitu kan. Ya udah aku berarti semua usahanya Cika yang tadi dia cerita, lu iya, akhirnya gua terima. Lu lihat. Berarti dia lihat kok usaha. Iya, emang orang dia aja pernah ngas aku di SFM kayak pertanyaannya tuh, kalau ada cowok yang suka sama lu tapi ekonominya kurang tuh lu mau nggak gitu. Kayak aku nggak pernah balas juga kayak apaan sih nih orang gitu. Berarti suka sama dia. Tapi lu tuh nggak pede. Di sini. Lu memang akhirnya ada suka. Cuma pertanyaan lu aja udah aneh. Iya. Gimana kalau cowok suka sama lu tapi perekonomiannya? Lu gimana? Nah, ini abis nextnya nih, Ini apa? Jantung. Tapi nextnya mungkin yang lebih. Iya. Jadi tuh dia sebenarnya juga kurang asam juga sih dia datang ke aku pasti itu lagi ribut-ributnya sama pacarnya, keluarganya juga lagi bermasalah. Jadi kayak gue harus mengobati dia di saat gue juga lagi berdarah gitu di medan tempur ya kan. Terus gue milih untuk mengobati dia dulu kayak ya udahlah darah gue biarin aja tuh, secinta itu gue malu. Terus jadi tuh dia kayak cerita-cerita banyak hal. Dulu tuh dia nggak kayak gini Kak, ini ngobrol kayak ini udah paling bagus. Dia tuh dulu diem aja begini diem aja. Terus orangnya tuh bener-bener nggak pedean, apapun. Kayak dia tuh ngerasa apapun yang dia lakukan ini bukan masalah materi doang ya, tapi dia juga bahkan nggak yakin sama diri dia sendiri gitu. Terus kalau ada masalah apa-apa tuh kayak lebih pengen untuk udahlah gue mati aja gitu. Sedangkan iya dia kayak gitu. Sedangkan gue tuh bukan tipe yang kayak gitu. Ya beda banget. Iya, jadi pada saat itu gue nggak nganggep dia untuk maksudnya gue bakal temenin dia sebagai teman. Gue nggak nganggep kan temen gue pada bilang lo ngapain sih kayak masih dengerin cerita dia, dengerin drama dia, terus kayak masih apa sih namanya kayak nanggepin drama dia lah pokoknya. Kalau misalkan ujungnya nanti dia udah sembuh lah ya, katakanlah dia udah sembuh, terus lo ditinggalin dia sama cewek lain gimana, biarin aja. Gue juga nganggep dia temen kok, maksudnya ya gue nggak mau juga kan dapet berita kalau temen gue atau apa gitu kan. Akhirnya gue temenin dia, dengerin semua cerita dia, keluh kesah tentang keluarganya. Pelan-pelan gue juga ajakin dia jualan bareng supaya dia tuh tahu gitu loh. Lo tuh juga bisa jualan tahu gitu. Ya inget gak sih kamu jualan bareng sama aku? Terus iya, jadi kayak gue cari hal di diri dia tuh sebenarnya banyak yang bisa lo explore, bukan cuman si Kevin ini gitu. Jadi tuh dia biasanya pulang kuliah di rumah langsung ke kosan, diem aja di situ. Terus dia suka marah-marah. Dulu kan gue kan suka freelance gitu ya Kak waktu kuliah. Dia suka marah kalau gue kerja gitu kayak freelance. Gue harus nemenin dia, tapi gue pelan-pelan kasih pengertian kalau kita tuh hidup, maksudnya walaupun kuliah tapi kita kan masih sehat gitu. Cobain aja banyak hal, explore banyak hal. Terus gue ajakin dia juga freelance bareng. Jadi di situ mulailah dia kayak lebih pede kali ya. Dia belajar sesuatu yang baru. Iya, lebih pede. Tapi kenapa lu punya gambaran seperti yang tadi Cika cerita? Maksudnya dari secara background, pemikiran, lu melihat diri lu seperti apa emang dulu? Gue aja yang merasa nggak pantas aja karena kan dia zaman dulu memang ekonomi dia lebih tinggi ketimbang aku. Gitu. Jadi tapi itu benar ya, kayak ekonominya lebih bagus ya? Lebih bagus. Jadi dia juga suka nyari ribut gitu loh, kayak misalnya kayak aku lagi jalan-jalan sama keluarga aku ke Maldives gitu, terus dia marah, berantem. Jadi dia merusak momen aku lagi
lagi jalan-jalan. Dia selalu kayak gitu dulu. Kita tanya Oke, langsung, oke. kita Coba tanya jawab. langsung. Jadi kan lu ngerasa perekonomian di atas lu, ada iri. Iri ya. Itu Lu yang pernah ngerasain apa yang lu Gua rasain? iri soalnya? Kayak apa sih gitu? Iya. Kok dia bisa sih, kok gue nggak bisa gitu. Oke, Itu kan. terus Ya jadinya aku marah-marah sama dia, padahal itu sebenarnya nggak penting untuk dimarahin. Ya udah nyari masalah apapun itu. Iya. Jadinya ya berantem terus. Sampai baru pas pulang baru baikan lagi kayak gitu. Selalu di-blok. iya, Pasti dulu kalau dia lagi jalan-jalan blok. Ntar nanti kalau udah pulang baru buka lagi. Itu memang dari diri. berarti aku. kan problem lu bukan sama dia sebenarnya. Bukan. Problem lu sama diri lu Diri sendiri. sendiri. Kita bicara tentang diri lu. Dari lu tumbuh itu sebenarnya secara perekonomian memang kurang bagus ya. Sebenarnya sih bisa dibilang menengah lah. Menengah. Tengah-tengah aja Oke. lah gitu. Kemudian dengan kondisi perekonomian menengah kan sebenarnya tidak ada satu faktor logik di mana lu harus minder kan, karena lu menengah kan gitu kan. Terus apa yang membuat lu pelan-pelan mulai minder, mulai introvert lu makin gede segala macam? Apa itu? Karena aku nggak punya teman. Kenapa orang tidak mau berteman? Nah itu kan pertanyaannya. ini Dan lu emang kenapa nggak mau berteman? Karena aku nggak sepede itu ngobrol sama orang gitu. Dulu itu emang nggak tahu ya, memang dari zaman Nggak tahu kecil diri kita ya. SD, SMP itu temanku sedikit banget. Jadi nggak pernah mencurahkan apa kalau kesal atau ada masalah atau mau marah gitu kan, nggak pernah. Jadi diem aja, diem terus berpikiran negatif sama orang lain. Jadi akhirnya mending gua pendam sendiri aja deh. Akhirnya itu makin terus introvert terus gitu jadinya akhirnya bodo amat lah gitu, aku sendiri aja gitu. Iya, karena kan orang introvert itu cenderung dia mengepung dirinya dengan semua pemikiran-pemikiran Betul. dia sendiri. Betul. Sampai akhirnya pemikiran positif itu menjadi negatif. Iya betul. Terus dia nggak tahu mesti kemana. Akhirnya dia bisa punya kepribadian yang buruk. Iya. Suka meledak-ledak. Iya. Lu ngerasa Betul nggak? banget. Iya, dia kayak Iya, gitu Iya, dulu. Itu. Wah, kayak lu gitu. capek dong. Sebenarnya sih, cuman Sebenarnya sih. sebenarnya Pasti, sih capek. pasti. Tapi kalau gue teliti lagi ya, Iya. waktu itu kan gue teliti juga kenapa sih dia kayak gini. Padahal kan aku lumayan, maksudnya FBI ya. Jadi aku cari tahu juga kayak emang kenapa keluarganya, emang gimana. Karena kalau yang aku lihat keluarganya juga nggak sulit itu ekonominya. Iya kan dia bilang benar. Iya oke lah gitu. Ternyata kalau aku lihat ya memang dia tuh terbiasa untuk didikte. Jadi dia tuh nggak pernah mengemukakan pendapat dia di keluarganya, di di mantannya Iya. gitu mungkin yang Ya, nggak tahu juga ya apapun dulu lah. mantannya. Pokoknya dia tuh selalu ditekan untuk jadi apa yang orang lain mau. Dia nggak pernah didengar gitu loh. Ngerti Aku nggak pun sih? nggak tahu, dia yang tahu. Oh, berarti Iya. you ini sering Dikte gitu loh. didikte. Jadi kayak diposisikan untuk kayak robot gitu. Iya, kayak Betul ya? gitu, betul kayak Betul. gitu. Nah, ketika sama aku ya, aku tanya. Bahkan dia juga masuk teknik mesin tuh sebenarnya dia nggak tahu dia mau atau nggak teknik mesin. Cuman ya karena orang tua suruh, ya udah dia jalanin itu. Terus kayak ya gitulah. Apapun yang dia lakukan tuh selalu diarahin gitu loh. Jadi dia memang nggak punya kesempatan untuk mengemukakan pendapat dia gitu. Sedangkan Itu benar itu kayak gitu. Dan lu tertekan ya? Ya tertekan. Iya sih, memang tertekan. kelihatan sih, soalnya waktu itu aku sengaja kayak mau coba main ke situ ke rumahnya gitu seliat. Terus aku juga cari tahu kan dia gimana sih dulu pacarannya. Kan cari tahu dulu juga kan. Soalnya kalau kita mau maksudnya membersamai orang kan masih kita nggak tahu sih masa lalunya kayak gimana gitu. Lama-lama lu kasihan. Lama-lama gue kasihan sih, Bener kan? lebih ke Lama-lama kasihan. kasihan. Lu tahu nggak lama-lama dia kasihan? Nggak tahu. tahu, lu nggak tahu. Tapi lu taunya Tapi pas Lu tahu nggak kalau dia lama-lama kasihan? Lu taunya Tahu, pasti, pasti. ini dia Dia tahu cinta nih. Cinta, setelahnya sih. iya. Iya, Tahu dia lama-lama setelahnya. kasihan Ya dia tuh pasti. dulu bisa loh kalau misalkan aku kayak nggak kasih tanda tanya di pertanyaan dia ngamuk. Kayak saya udah makan belum tapi Ada nggak pakai tanda- tanda nggak ada tanya tanda gitu. tanya. Dia Udah ngamuk. makan Lu belum?" niat nggak sih chatan sama gua? Lu kalau nggak niat chatan sama gua nggak usah chatan sama gue. Blok aja gua gitu. Kenapa lu bro? Kenapa nih? Dia juga jadi cowok juga langsung, kenapa sih? Kenapa Oh, berarti lu? lu punya problem. Iya. Punya problem, oke. Jadi dia juga memang nggak akan bisa sukses di hubungan sebelumnya karena dia juga toksik Iya. gitu loh. Oh, tapi lu menyadari itu sekarang atau dulu lu sudah minum ya? menyadari itu? Ya silakan. Aku menyadarinya setelah mulai deket sama Cika. Oke. Sama Jadi keluarga aku juga. aku deket juga keluarganya dia juga, jadi ngelihat sendiri gitu. Oh, berarti gue yang toksik ya gitu. Apa kok hal-hal sepele gue besar-besarin gitu. Dan gue juga mulai melihat, oh ini beneran sayang nih karena gue tuh dikasih semacam
kesempatan untuk ngomong, kesempatan untuk memilih, dan juga gue diajarin juga gimana maksudnya lu kalau memang lu punya masalah lu kasih tahu gitu, lu jelasin gitu. Nah itu jadinya sebenarnya akhirnya aku ngelihat dia gitu dengan cara menyembuhkan aku gitu kan, jadinya iya bener nih sayang beneran nih. Itu kita belum pacaran loh, itu belum pacaran loh itu sebenarnya. Kita tuh kayak 1 tahun gue di 1 tahun tuh bahkan 1 tahun tahun PDKT maksudnya. pacaran juga kan kita juga sering berantem. Jarang lo ada yang kayak gini juga makanya berarti lu lo. jangan Karena selingkuh. dia tuh secara tidak langsung ngebentuk lu lagi lo. Iya. Tapi yang juga hebatnya lu mau. Iya. Itu kan unik Saling ya. Saling karena kan nggak semuanya akhirnya dia kena nih. Benar. Ada yang mau ngebantu, ada yang nggak mau dibantu. Iya. Nah, apa yang akhirnya membuat kalian itu ngerasa, wah, gua akan pengen serius deh sama dia gitu. Kalau gue sih waktu itu jadi sedih. Sedih kenapa? Soalnya momen bokap gue meninggal lagi. Oh, kenapa itu? Udah Maaf nggak usah ya. ya. Iya maaf, iya, nggak usah cerita yang sedih, maksudnya Iya, kenapa jadi akhirnya? waktu di semester akhir-akhir gitu, sedih. Pelan-pelan aja. Jadi kan bokap gue sakit. Bokap gue sakit waktu itu ya nggak ada asuransi gitu lah. Nah bokap gue itu wirausaha kan, jadi ya semuanya terdampak lah. Karena kan dia tuh ujung tombaknya harus sakit gitu. Ya, gue sih nggak masalah dengan perubahan ekonomi yang tiba-tiba drastis gitu kan. Karena gue juga udah biasa dulu walaupun gue dikasih apapun sama bokap gue juga berusaha untuk dapetin sesuatu sendiri gitu. Nah tapi pas bokap gue sakit, gue tuh ngerasa kayak ada yang hilang dari diri gue karena gue sedekat itu sama bokap gue. Bahkan dari SMA pun gue ceritain dia tuh ke bokap gue gitu kan. Terus pas bokap gue sakit, bolak-balik ke Cina, ya itu gue kan masih kuliah ya. Harus bayar uang kuliah terakhir, adik-adik gue juga masih kecil-kecil. Jadi gue ngerasa kayak gini ya ternyata rasanya yang Kevin dulu rasain mungkin mau sesuatu tapi pikir-pikir dulu, kalau mau sesuatu harus usaha dulu. Nah tapi di situ Kevin tuh bener-bener yang support gue banget, bener-bener bilang gue tuh nggak boleh sampai lemah karena bokap gue butuh gue. Dan awal mula usaha gue juga dia yang bantuin, sampai dia tuh bela-belain waktu itu nggak kerja dulu untuk bantuin usaha gue, untuk ya membersamai gue lagi lah supaya gue tuh nggak terpuruk gitu. Nah di situ sih mulai kayaknya dia memang the one gitu buat gue, karena setiap gue butuh pulang, butuh tempat bersandar, dia ada gitu. Oh, di situ lu mulai ngerasa. Gue ngerasa dia tuh penolong gue gitu, Kak. Iya saat itu ya, kan. Pada saat lu mengalami situasi yang lu lagi tidak kuat kan, gitu kan. Bener. Nah kalau Dan dia Kevin nggak sendiri, gue. kapan kamu mulai menyadari kalau Cika is the one? Sebenarnya saat dia membentuk aku sih, sebelum pacaran aku udah mulai, oh ini kayaknya aku harus seriusin nih, maksudnya kayaknya ini harus jadi pacar aku awalnya. Dari pacar, udah jadi pacaran, terus malah makin kebentuk diri aku untuk lebih baik lagi, lebih pede lagi, lebih pede sama ngomong sama orang atau mengungkapkan pendapat sama orang lain gitu kan. Nah di situ, dan akhirnya di ujung-ujungnya terakhir pas papanya Cika sakit, dia tuh ngomong sama aku, titip Papaku. Iya, karena posisinya papanya Cika lagi bener-bener memang udah tinggal sedikit lagi lah gitu, ibaratnya, maaf. Tapi kita berdua didoain sama papanya Cika, karena papanya Cika kebetulan pendeta. Dia doain kita berdua agar lebih baik dan bisa bersatu gitu. Di situ didoain dan dibilang titip ya, langsung. Jadi bokap gue tuh wirausaha, tapi dia juga jadi pendeta gitu. Pendeta. Di tengah perjalanan usahanya memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke Tuhan. Tapi pas dia menyerahkan dirinya ke Tuhan, waktu itu gue sempat nanya juga sih kayak, kenapa ya Pak, kok pas Papa udah bener-bener menyerahkan diri ke Tuhan, kok malah jadi hal-hal buruk gitu yang terjadi. Wajar lah ya gue nanya kayak gitu. Terus kayak bokap gue bilang, memikul salib itu memang nggak segampang itu gitu. Jadi ya itu sih yang bikin gue kayak ngerasa ya gue harus tetap kuat, karena memang memikul salib nggak pernah mudah gitu sih. Dan masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang masih lu cari jawabannya sekarang kan ya.
Tapi yang paling pasti impact daripada hal itu mempersatukan kalian ya. Iya. Terus setelah itu papa berpulang atau kalian sempat menikah dulu? Enggak, papaku meninggal, terus pas kita mau menikah, berapa hari sebelum kita menikah malah mamanya yang meninggal. Tunggu. Kan Gitu. papa meninggal nih. Papa meninggal tahun 2020. Oke. 2020 Februari, Julinya itu aku dilamar sama dia. Dilamar habis itu. Ya, terus kita nikahnya itu harusnya bulan Januari. Oke. Februari apa ya? Januari. Januari. Terus Oke. sebelum kita menikah itu mamanya meninggal. COVID. Oh. Di pos, Berapa hari sebelumnya. jadi beberapa hari itu kena COVID. Kita postpone pernikahan kita Jadi dan di Februari. bulan Februari meninggal. Jadi Februari. banyak duka. Ya, sebenarnya. Berarti kesulitan paling besar kalian pada saat mau nikah adalah kehilangan-kehilangan. Iya, kehilangan orang Nah. tua lagi COVID gitu. Iya, soalnya kisah kalian tuh cukup banyak beredar di TikTok, viral. Aku juga jadi ngikutin juga. Jadi orang tuh banyak hal yang mereka tuh jadi ngikutin kalian. Kalian ngerasa hal itu nggak? Iya sih lumayan. Lumayan, Sekarang kalau kan? keluar ada yang kenal Ken Kulus gitu. Iya. Dan itu kan bukan suatu hal yang terencanakan ya. Iya. Nah, ini kan suatu yang baru. Kalian jadi dikenal orang, perjalanan cinta kalian dikenal yang tadi kalian nggak pikiran. Kalian sempat ngobrolin nggak atau berpikir kita mau bawa kemana ini semua ya? Kalau aku sih lebih ke kayak karena mungkin aku juga udah melewati yang lumayan ya. Aku ngerasa kayak ya udahlah mungkin emang cerita kita, maksudnya cerita keviralan kita itu mungkin bisa jadi berkat untuk orang lain. Kayak mungkin cara didik aku juga bisa bantuin orang lain supaya nambah-nambah edukasi. Tapi kalau untuk bawa Ken kemananya, aku nggak tahu karena kan dia masih umur segini gitu kan. Iya. Tapi yang penting yang pasti aku sama Kevin itu bukan mendidik Kenneth untuk akademi gitu. Sebenarnya kita tuh nggak ke arah sana. Sebenarnya aku tuh mendidikkan ya gimana orang tua aku mendidik aku kayak berani mengemukakan pendapat. Jadi ya itu bonus ya kalau pintar-pintar yang hal-hal kayak gitu. Tapi lebih dari itu kayak aku tuh mengutamakan sopan santun, adab, dia takut Tuhan, itu yang paling penting. Kalau yang tadi, yang lain-lainnya itu bonus. Oh, jadi kalian tuh berpikir bahwa semua kelebihan itu hanya bonus. Bonus. Tapi apa yang dia miliki nanti ke depan seperti takut akan Tuhannya, Iya. sopan santunnya, ini Benar. jauh lebih penting. Iya, penting banget karena kalau dia takut sama Tuhan, dia nggak akan berani melakukan hal yang buruk. Iya kan, gitu sih. Jadi edukasinya dia tuh lebih kepada tentang edukasi kehidupannya seperti Iya, apa dia harus seperti membawa kayak hidupnya gitu ya. sih. Dan supaya ya nalarnya dia tuh jalan gitu lah menjalani hidup ini. Bagus. Pernah nggak dapat hujatan karena terlalu eksploitasi anak? Tuh ada pertanyaan dari netizen tuh. Kalau eksploitasi enggak, tapi pernahnya tuh dihujatnya tuh karena terlalu ngasih anak tuh pelajaran yang berat. berat-berat. Hah? Iya, Malah dihujat gara-gara karena itu? itu. Karena itu. Justru itu yang dihujat. Jadi dia pikir ngerti kenapa itu dia berkeberatan. mungkin dipikir anak aku itu cuma bisa ini gitu. Padahal sebenarnya dia itu mandiri banget loh. Kayak dia ini dari umur 1 tahun 5 bulan bisa ambil minumnya sendiri di dispenser. Dia ambil gelas, dia ambil minum. Dia tahu kalau minum harus duduk, dia duduk. Terus dia juga udah bisa makan sendiri. Iya, itu Bisa dia lagi makan sendiri. makan di depan. Terus anak aku itu kalau makan juga harus duduk. Dia tahu apapun yang dia makan dia harus duduk dengan tenang. Bukan dikasih tahu kan Dikasih awalnya. tahu awalnya. Kalau makan Cuman, duduk ya nak iya, gitu kan. Bukan itu karena kebiasaan, jadi dia tahu gitu ya. Jadi dia nggak apa ya, maksudnya nggak rewel gitu loh kalau untuk masalah makanan. Tapi yang paling apa ya, maksudnya kalau dibilang tentang akademi berarti kan nalarnya nggak jalan ya harusnya ya, karena itu hafalan aja gitu kan. Tapi coba deh Kak bayangin, waktu itu dia umur 1 tahun 4 bulan, karena banyak banget lonjakan dia yang hebat di 1 tahun 4 bulan. Bola masuk ke kolong, ya tangan dia kecil, dia nggak bisa ambil. Dia minta ke aku sapu. Aku tanya, buat apa sapu ya? Aku kasih aja sapu. Gagangnya yang tinggi, diambil buat kayak gini. Coba. Anak umur 1 tahun 4 bulan punya pikiran ke sana gitu loh. Nalarnya jalan. Nalarnya jalan. Bahkan yang gitar, inget nggak? Itu aku sama Kevin sampai kaget banget loh. Jadi dia kan suka main gitar. Terus di rumah tuh lagi nggak ada gitar, maksudnya gitarnya dia tuh lagi di rumah mamaku kan. Terus dia minta terus itu gitar. Akhirnya aku jelasin nggak ada gitarnya, dia di rumah Nicin, di situ neneknya. Akhirnya dia ngasih aku kotak kotak handphone, box handphone. Dia kasih aku karet, dia jadiin senar.
Jadi kayak gini loh Kak, ini kan kotak dilingkarin sama karet. Jadi senar dia nyanyi. Balonku ada. Anak umur segitu udah bisa nalar Iya, seperti- itu maksudnya. Enggak, kalau dari netizen bilang normal nggak? Kalau dari kolom-kolom komentar? Atau Pada ini bilang anak sih profesor? disuruh bawa, iya, pada bilang kayak bawa aja ke tumbuh kembang anak. Kayaknya dia memang lebih dari anak lain gitu. Mungkin ya, atau mungkin juga karena kita tuh udah kebiasaan gitu kasih tahu dia apa sih kayak gimana ya, kita tuh stimulasin dia kan bayi itu harus distimulasi kan 7 Iya, sensorinya. aku dengar katanya dari dalam kandungan udah Iya. distimulasi gitu. Distimulasi. Stimulasi itu kayak gimana sih maksudnya? Stimulasi tuh gini ya, misalnya kalau di dalam kandungan jadi dari 28 minggu Iya. mereka tuh udah bisa mendengar. Terus? Jadi disitulah aku sama papa itu sering ngobrol sama dia. Memang sih dari awal sering Tunggu, kamu ngobrol. tidur nih perut ya? Perutnya kayak gini aja, Papa terus ngobrol. ngobrol nih? Ngobrol, ceritain Ngobrol apa ke aja. mama dan perut? Iya. Oh, oke. Dan dulu menurut dia itu aneh. Ya aneh sih buat kita laki-laki aneh. Iya. Mohon maaf ya, kami tak mengandung, kami aneh. Iya, Gitu. menurut dia aneh. Tapi menurut aku itu nggak aneh karena itu stimulasi, Oke. stimulasi dari dalam perut gitu. Itu dari ide siapa? Ide siapa? dokter sih kalau Oh, gitu. oh, Diajak cerita ngobrol dokter. aja, Bu, gitu kan. Iya lucu juga ya. Terus karena dia memang nggak bisa ngomong apa, makanya dibacain buku kalkulus Makanya itu. baca buku gitu. Kenapa kalkulus? Lu suka matematika? Ya karena dia memang suka matematika. Oh lu suka matematika? Oh lu baca Baca lah. nih, aku sebutin aja udah rumus apa ini rumus apa, Iya. rumus apa gitu. Udah gitu aja. Nggak jelas kan, yang penting tahu suaranya. Yang penting aku ngomong. Yang penting ngomong. Yang penting Menurut ngomong. daripada dokter. Ya, supaya dia tahu suara kita lah gitu kan. Oke, Terus pas oke. dia lahir itu tuh dari 0 bulan aku tuh emang langsung kasih dia kayak contrast book gitu. Biar dia kuat tummy Contrast time. book? Jadi anak bayi itu baru bisa lihat hitam dan putih kalau baru lahir. Oke. Jadi kita kasih contrast book supaya ya dia kalau tummy time kan itu kan juga stimulasi kan. Yang berarti ada satu nih stimulasinya penglihatannya. Nah, kalau dia tummy time itu stimulasi ototnya. Tapi yang kebalik. Yang kebalik badannya kayak tengkurap itu loh. Tengkurap bayinya. Ngangkat leher. Ngangkat leher. Nah, itu kan juga termasuk stimulasi kan. Nah, pas usia 3 bulan aku kasih dia buku taktil. Itu kan juga stimulasi. Taktil? Praba. Biar dia tuh nggak jijian. Aku Biar jadi dia- belajar nih cuy. Iya Kak, Iya. jadi Iya. memang itu anak-anak itu harus distimulasi Stimulasi gitu. Bayi ya. itu pinter, Oke, tapi kita tahapan ya. Berarti umur 7 bulan stimulasi dengan ngomong kata-kata, aja. Iya. ngomong Kita juga aja. sekolahin dia sih di perut Jadi waktu ini itu. penting kata-kata apa yang dia dengar pada saat itu. Iya, terutama suara ibunya. Oh, Makanya kan dibilang oke. happy mom, happy baby. Oke. Iya, jadi kalau memang mamnya udah happy, serumah pasti happy. Oke. Terus kemudian setelah 7 bulan dia lahir ya. Lahir ke dunia. Stimulasi apa nih pertama? Iya, tetap kita ajak ngomong, tapi dikasih kayak buku-buku kontras. Kontras tuh hitam book. putih Iya, maksudnya hitam ya? putih. Kalau kita kasih lihat yang berwarna kenapa emang? Belum bisa lihat aja. Oh, dia nggak bisa lihat, Iya, jadi belum hitam lihat. putih. Iya, jadi tahapannya seperti itu. Oke. Jadi di 3 bulan kasih taktil, habis itu dia udah mulai nih kayak setiap anak beda ya, tapi kalau anak aku kan kita pasti tahu anak kita kayak gimana. Di usia 5 bulan itu dia udah sangat suka suara-suara gitu loh, kayak suara anjing aku dia suka. Akhirnya aku beli soundbook, tapi soundbook itu anak-anak jangan dikasih yang nenek gitu, jangan. Kayak yang ringan aja, kayak suara anjing itu seperti apa, suara kucing seperti apa, aku kasih tau dia. Lebih bagus lagi suara ibunya sebenarnya. Oke. Itu kan udah stimulasi lagi tuh pendengaran, auditorinya kan. Terus lanjut lagi ya, pas usia 5 bulan terakhir mau ke 6, ini setiap anak lagi-lagi beda. Dia udah mulai Beda-beda. nunjuk kan. Nah, pas lagi nunjuk itu, ini yang suka mungkin kita sebagai ibu yang di rumah tuh nggak nyadar sama hal ini. Jadi ketika dia nunjuk, dia tuh sebenarnya lagi minta bahasa ke kita. Nah, minta bahasa itu berarti kita harus memberikan bukan komunikasi 2 arah, tapi 3 arah. Contoh, dia misalnya bayinya ya, tunjuk tisu. Dia nunjuk tisu, aku nggak, kadang biasa ibu lain mungkin langsung kasih. Ya dia nggak tahu dong itu tisu, ya kan? tahu, Jadi aku kasih tau, Kasih tahu namanya. Dede mau apa? Ini tisu. Ini namanya tisu. Tisu. Dede Supaya mau dia apa? tahu. Susu. Jadi kosakata dia nambah gitu. Nah, kalau di anak aku sendiri 8 bulan dia udah mulai bisa ngomong-ngomong gitu. Oh, jadi gitu ya. Jadi kalau dia Iya. nunjuk, nah kita kasih tahu ini namanya Car Air Purifier dari Sharp dengan teknologi Ion Plasma Cluster yang sudah terbukti secara efektif melumpuhkan virus, bakteri, jamur, dan alergen di udara. Selain itu, Ion Plasma Clusternya juga ampuh menghilangkan bau tak sedap seperti asap rokok dan kendaraan. Sharp Car Air Purifier tipe IGNX2Y ini sudah menggunakan kabel USB sehingga mudah digunakan di mana saja, nggak cuma di mobil tapi bisa di meja kayak gini.
Sharp Car Air Purifier IGNX2Y memiliki 3 varian warna, hitam, putih, dan biru. Tinggal pilih deh sesuai selera. Nah, kalau yang kecil ini Personal Air Purifier IGNM1 dari Sharp yang sama menggunakan teknologi Ion Plasma Cluster. Bedanya, ini untuk kebutuhan personal karena bisa dibawa kemana-mana sambil dikalungin dan diletakkan di meja kayak gini. Ini bagus untuk di rumah, nanti aku kasih ya. Ya kan kalian punya baby, perlu kan Iya menjaga benar, mau udara pindah rumah kalian. lagi kan lumayan. Oh, mau pindah rumah? Iya. Serius ah? Iya. Udah dapat rezeki banyak katanya, Iya, dengar-dengar puji pemasukan Tuhan. kalian sekarang tinggi ya. Aduh, amin banget sih itu. Iya, semoga Enggak ya, sih, ya, semoga. kalian makin maju dan kalian bisa memberikan berkat, terutama untuk Amin. keluarga sih Iya. nomor one. Karena kalau dengar cerita kalian sangat menginspirasi keluarga dan juga sangat menginspirasi seorang ibu ya dalam membesarkan anaknya. Karena gue lihat banyak sekali di luar sana ibu-ibu yang memang dia tidak terlalu tahu bagaimana caranya untuk menstimulasi anaknya supaya tumbuh menjadi anak yang paling enggak nalarnya jalan. Ya, itu sih yang paling penting. Iya kan, nalar Kalau gini-gini kan jalan. hafalan sebenarnya. Iya. Nanti sekolah juga dia akan bisa. Betul. Lebih ke nalar, sopan santun juga sih. Dia Betul. bahkan kalau lewatin anjing aku aja permisi Aiko. Itu tuh Kenneth. Hai. Sini, Dek. Sini. Nih, Dede mau? ada air purifier. Ini Nggak bawa mau dia air purifier tadi. Ini ada laptop. Nanti kita pelajarin Coba ya cari. air purifiernya ya. Sini, sini. Ah. Nah, itu dia. Udah kenyang ya? Nah, Nah. nah. Anggap dia udah gede nih nanti ini kan sekarang lagi gendong nih. Iya. Anggaplah umur berapa kira-kira dia udah mulai ngerti tuh. Kayaknya 7 tahun anak-anak udah mulai ngerti ya. Umur dia 17 tahun. Iya, buat kado ulang tahun dia 17 ke 17 nih. Kita kan nggak pernah tahu ya. 17 tahun nih dia. Paling cuma bilang tetap takut akan Tuhan. Udah itu yang paling penting, nggak ada yang lain. Kalau aku akan takut akan Tuhan, pasti dia akan jalannya juga lurus. Tuh. Dan dia juga akan hormat sama orang tuanya. Dalam artian respect yang bukan yang keras. Dia pasti apa sih? Yang penting dia bisa tetap takut akan Tuhan aja sih. Udah itu aja yang paling utama. Sisanya itu hanya tambahan aja. Iya. Tapi kan pas dia 17 tahun kan lu belum ada bayangan 17 tahun lu pengen ngomong apa? Cari cewek kayak gimana apa gitu. Lu nggak mau ngomong kan? Enggak. Itu terserah dia ya. Terserah dia. Oke. Cari cewek kayak mamamu gitu nggak mau? Ya dong, siapa lagi standarnya. Iya. Tapi kalau memang nggak ada, ya udah pilihanmu. Iya oke. Aku juga mau ngomong. Ngomong. Nanti dia bakal nonton. Kamu ngomong ke Kenneth lah. Jangan ke Kenneth lah, ke Gila, kameranya. ke Kenneth lah. Sedih. Anaknya nih. Ini anaknya di sini kan. Dede, sini dulu sama Mami. Mau nggak Mami? Oh, mami itu. Sama Mami ya. Hmm. Ini ganteng. Dede makasih ya udah pilih Mami sama Papi jadi orang tuanya Dede. Semoga kalau Dede nonton ini, Kenneth nonton ini pas umur 17 tahun, Kenneth tuh tahu kalau Mami sama Papa itu sayang banget sama Ken. Mungkin di momen menuju 17 ada banyak kenakalan yang Kenneth lakukan dan kita marah sama Ken. Pasti kan ada momen itu. Tapi kalau Ken nonton ini, biar Ken tahu kalau kita marah itu bukan karena kita sebel atau benci sama Ken, tapi supaya Ken itu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Pokoknya ingat selalu kalau Ken lagi terpuruk, kalau Ken lagi dunia ini lagi bikin Ken marah, Ken ingat kalau Mami sama Papi akan selalu ada pulang untuk jadi tempat Ken berlindung. Sedih. Mirip kan mukanya? Dia dapat sebenarnya. Thank you so much ya. Iya, makasih ya Kak udah diundang. Yes. Belum makasih udah dikasih roti Kenapa? lagi. Makasih. Kakak siapa Makasih. namanya? Kakak siapa namanya? Kok tarik napas? Kakak D? Kakak D. Oke. Terima kasih Ken. Nanti kita Makasih. ketemu lagi ya. Bye bye. Bye bye. Kiss bye, kiss bye, kiss Kiss bye. bye. Kiss bye yang bener dong, jangan. Bye. Wah.